Kasus konfirmasi positif COVID-19 dari pembelajaran tatap muka di Solo, Jawa Tengah terus bertambah. Hingga saat ini sudah ada 30 orang yang terkonfirmasi positif corona dan mereka berasal dari jenjang SD hingga SMA. Temuan ini didapat setelah adanya evaluasi pembelajaran tatap muka tahap kedua oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Solo, Jawa Tengah. Kasus ini berasal dari 7 sekolah jenjang SD hingga SMA. Hasil tersebut muncul dari pemantauan dan pelacakan lanjutan yang dilakukan. Dari 30 orang tersebut, 28 orang merupakan siswa dan 2 orang guru. Ada yang terkonfirmasi saat testing pertama dan terdeteksi dari pelacakan. Angka ini masih mungkin bertambah mengingat beberapa sekolah masih belum keluar hasil tesnya. Dari pengamatan, ya ini kelihatannya masyarakat ini prokesnya ini turun ya. Apa karena merasa vaksinasinya sudah tinggi seperti itu. Jadi kita tetap harus waspada karena satu rangkaian di sekolah itu, sekolah prokesnya ketat, di jalan bagaimana, di rumah bagaimana. Ini kan tetap intinya prokes itu di setiap waktu ya, setiap waktu kalau berinteraksi dengan orang. Bagaimana perkembangan tracing klaster pembelajaran tatap muka di Solo, Jawa Tengah? Kini kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Widi Nugroho. Widi, ada 28 siswa dan 2 guru terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil tes dan pelacakan. Lalu bagaimana kondisi ke-30 orang tersebut? Ya, Juno dan saudara, selamat siang. Saat ini kondisi dari 30 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari klaster pembelajaran tatap muka dalam kondisi baik, dalam artian mereka tidak bergejala dan masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Sementara untuk tracing masih terus dilakukan pelacakan kepada mereka yang kontak dekat dan kontak erat, khusus untuk di keluarga di rumah. Proses pelacakan ini dilakukan oleh vaskes terdekat, dalam hal ini adalah puskesmas. Jadi masing-masing dari keluarga siswa ataupun guru yang terpapar sudah dilacak langsung oleh puskesmas di tempat masing-masing. Sementara untuk di sekolah juga masih dilakukan surveillance ataupun evaluasi berupa tes usap dengan metode PCR. Ini memang dilakukan oleh pemerintah Kota Solo untuk memastikan bahwa semua yang terlibat di dalam pembelajaran tatap muka baik-baik saja, dan kalaupun ada yang terpapar segera bisa ditangani dan segera bisa ditekan agar tidak meluas, angkanya tidak terus bertambah. Juno. Ya Widi, hingga saat ini apa saja evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun Dinas Pendidikan setempat terkait dengan temuan klaster dari PTM, baik dari jenjang SD hingga SMA? Apakah ada koordinasi juga dilakukan baik sekolah maupun di rumah untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya Juno, memang di sekolah-sekolah yang ada di Kota Solo ini protokol kesehatan sudah dijalankan secara maksimal. Dalam artian semua harus mentaati seperti menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Bahkan juga orang tua wajib untuk antar jemput anaknya, dengan asumsi ini bisa menghindari anak tersebut bermain setelah usai jam belajar di sekolah. Namun memang pengawasan juga harus dilakukan oleh keluarga di rumah dan juga warga masyarakat, karena memang saat ini kondisi PPKM di Solo sudah level 2, di mana banyak sekali kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan mungkin ini membuat masyarakat menjadi abai. Maka Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan meminta agar orang tua siswa dan juga warga secara keseluruhan bersama-sama untuk menjaga agar tidak bertambah lagi klaster penularan COVID-19 ini. Memang di luar tidak bisa terpantau oleh pihak sekolah ataupun Dinas Pendidikan, dan ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Terkait dengan hal ini juga tim Satgas Penanganan COVID Kota Solo juga akan mengintensifkan patroli-patroli di tempat-tempat yang biasa digunakan anak-anak ataupun para siswa tersebut menghabiskan waktu selesai pulang sekolah. Juno. Saling menjaga protokol kesehatan baik di rumah maupun di sekolah agar klaster PTM di sekolah tidak terjadi kembali. Terima kasih rekan Widi Nugroho dari Solo, Jawa Tengah.